Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengisian Kartu Menuju Sehat atau KMS Balita. Apa itu KMS? Kartu Menuju Sehat atau KMS adalah kartu yang memuat kurva pertumbuhan normal anak berdasarkan indeks antropometri berat badan menurut umur. Tujuan penggunaan KMS Balita. Yang pertama, bagi orang tua balita. Orang tua balita dapat mengetahui status pertumbuhan anaknya. Dianjurkan agar setiap bulannya membawa balita ke posyandu untuk ditimbang. Yang kedua, bagi kadar posyandu. KMS digunakan untuk mencatat berat badan anak dan pemberian kapsul vitamin A, serta menilai hasil penimbangan. Bila berat badan tidak naik satu kali, kadar dapat memberikan penyuluhan tentang asuhan dan pemberian makanan anak. Apabila tidak naik 2 kali, atau berat badan berada di bawah garis merah atau BGM, kadar perlu merujuk ke petugas kesehatan terdekat agar anak mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Yang ketiga, bagi petugas kesehatan. Petugas dapat menggunakan KMS untuk mengetahui jenis pelayanan kesehatan yang telah diterima anak, seperti imunisasi dan kapsul vitamin A. Manfaat KMS Balita. Yang pertama, sebagai alat untuk memantau pertumbuhan anak. Yang kedua, sebagai catatan pelayanan kesehatan anak. Yang ketiga, sebagai alat edukasi yang berisi pesan-pesan dasar perawatan anak. Cara pengisian KMS Balita. Perlu diketahui, KMS Balita dibedakan antara KMS anak laki-laki dengan KMS anak perempuan. KMS untuk anak laki-laki berwarna dasar biru dan terdapat tulisan untuk laki-laki. Sedangkan KMS untuk anak perempuan berwarna dasar merah muda dan terdapat tulisan untuk perempuan. Bagian-bagian KMS Balita. Bagian pertama, ada grafik pertumbuhan anak 0 hingga 24 bulan. Lalu ada umur anak, bulan penimbangan, catatan berat badan anak, KBM atau kenaikan berat badan minimum, status naik atau tidak naik, catatan pemberian ASI eksklusif, serta penjelasan istilah naik atau tidak naik. Pada bagian 2, ada catatan pemberian kapsul vitamin A dan catatan imunisasi. Pada bagian 3 berisi grafik pertumbuhan anak 25 hingga 36 bulan, umur anak, bulan penimbangan, catatan berat badan anak, KBM atau kenaikan berat badan minimum, dan status naik atau tidak naik. Pada bagian 4 berisi pesan pemberian ASI dan makanan balita, pesan penanganan diare, dan pola perkembangan anak 0 hingga 59 bulan. Pada bagian 5 berisi lembar judul dan identitas balita. Langkah-langkah pengisian KMS Balita. Pertama, memilih KMS sesuai jenis kelamin. Kedua, mengisi identitas anak dan orang tua pada halaman muka KMS. Ketiga, mengisi bulan lahir dan bulan penimbangan anak. Tulis bulan lahir anak pada kolom umur 0 bulan, kemudian tulis semua kolom bulan penimbangan berikutnya secara berurutan. Apabila anak tidak diketahui tanggal kelahirannya, tanyakan perkirakan umur anak tersebut. Contohnya, penimbangan dilaksanakan pada akhir bulan Agustus tahun 2008. Bila ibu atau pengasuh mengatakan anak baru saja berulang tahun yang pertama bulan lalu, berarti umur anak saat ini yaitu 13 bulan. Jadi, tulis Agustus di bawah umur 13 bulan. Jangan lupa tulis bulan saat penimbangan pada kolom sesuai umurnya, kemudian bulan berikutnya secara berurutan. 4. Meletakkan titik berat badan dan membuat garis pertumbuhan anak. Letakkan plot titik berat badan hasil penimbangan. Contohnya, Aida dalam penimbangan bulan Juni 2008, umurnya 4 bulan dan beratnya 6 kg. Hubungkan titik berat badan bulan ini dengan bulan lalu. Jika bulan sebelumnya anak ditimbang, hubungkan titik berat badan bulan lalu dengan bulan ini dalam bentuk garis lurus. Apabila anak bulan lalu tidak ditimbang, maka garis pertumbuhan tidak dapat dihubungkan. 5. Mencatat setiap kejadian yang dialami anak. Contoh, pada penimbangan di bulan Maret, anak tidak mau makan. Saat
Saat ke posyandu di bulan Agustus, anak sedang mengalami diare. Penimbangan selanjutnya di bulan September, anak sedang demam. 6. Menentukan status pertumbuhan anak. Status pertumbuhan anak dapat diketahui dengan dua cara, yaitu dengan menilai garis pertumbuhannya atau dengan menghitung kenaikan berat badan anak dibandingkan dengan kenaikan berat badan minimum atau KBM. Contoh, poin A dikatakan tidak naik karena grafik berat badan memotong garis pertumbuhan di bawahnya, atau kenaikan berat badan kurang dari KBM, yaitu kurang dari 800 gram. Poin B dikatakan naik karena grafik berat badan memotong garis pertumbuhan di atasnya, atau kenaikan berat badan lebih dari KBM, yaitu di atas 900 gram. Poin C dikatakan naik karena grafik berat badan mengikuti garis pertumbuhannya, atau kenaikan berat badan lebih dari KBM, yaitu lebih dari 500 gram. Poin B dikatakan tidak naik karena grafik berat badan mendatar, atau kenaikan berat badan kurang dari KBM, yaitu kurang dari 400 gram. Poin E dikatakan tidak naik karena grafik berat badan menurun, atau grafik berat badan kurang dari KBM, yaitu kurang dari 300 gram. 7. Mengisi catatan pemberian imunisasi bayi. Tanggal imunisasi diisi oleh petugas kesehatan setiap kali setelah imunisasi diberikan. 8. Mengisi catatan pemberian kapsul vitamin A. Tanggal diisi oleh kader sesuai dengan tanggal dan bulan pemberian kapsul vitamin A oleh kader. 9. Isi kolom pemberian ASI eksklusif. Beri tanda rumput atau centang bila pada bulan tersebut bayi masih diberi ASI saja, tanpa makanan dan minuman lain. Bila diberi makanan lain selain ASI, bulan tersebut dan bulan berikutnya diisi dengan tanda minus. Tindak lanjut hasil penimbangan. Pertama, bila berat badan naik, berikan pujian kepada ibu yang telah membawa balita ke posyandu. Berikan umpan balik dengan cara menjelaskan arti grafik pertumbuhan anaknya yang tertera pada KMS secara sederhana. Anjurkan kepada ibu untuk mempertahankan kondisi anak dan berikan nasihat tentang pemberian makan anak sesuai golongan umurnya. Anjurkan untuk datang pada penimbangan berikutnya. Kedua, bila berat badan tidak naik satu kali, berikan pujian kepada ibu yang telah membawa balita ke posyandu. Berikan umpan balik dengan cara menjelaskan arti grafik pertumbuhan anaknya yang tertera pada KMS secara sederhana. Tanyakan dan catat keadaan anak bila ada keluhan seperti batuk, diare, panas, rewel, dan lain-lain, serta kebiasaan makan anak. Berikan penjelasan tentang kemungkinan penyebab berat badan tidak naik tanpa menyalahkan ibu. Berikan nasihat kepada ibu tentang anjuran pemberian makan anak sesuai golongan umurnya. Anjurkan untuk datang pada penimbangan berikutnya. Ketiga, bila berat badan tidak naik 2 kali atau berada di bawah garis merah atau BGM. Berikan pujian kepada ibu yang telah membawa balita ke posyandu dan anjurkan untuk datang kembali bulan berikutnya. Berikan umpan balik dengan cara menjelaskan arti grafik pertumbuhan anaknya yang tertera pada KMS secara sederhana. Tanyakan dan catat keadaan anak bila ada keluhan seperti batuk, diare, panas, rewel, dan lain-lain, serta kebiasaan makan anak. Berikan penjelasan tentang kemungkinan penyebab berat badan tidak naik tanpa menyalahkan ibu. Berikan nasihat kepada ibu tentang anjuran pemberian makan anak sesuai golongan umurnya. Dan yang terakhir, rujuk anak ke puskesmas atau puskesmas pembantu atau puskesmas. Demikian video edukasi mengenai pengisian KMS balita. Semoga video ini bermanfaat bagi para penontonnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.